Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang benar-benar jadi fondasi buat kalian yang lagi ambil mata kuliah pengantar ilmu hukum atau PIH. Kita bakal kupas tuntas soal sumber hukum dan sistem hukum dunia, tapi spesifiknya kita akan fokus ke satu hal, sumber hukum formil. Kita bakal bahas, bedah, dan kaji secara mendalam teori-teori soal jurisprudensi, traktat, dan doktrin dari kacamata para ahli. Yuk langsung aja kita mulai. Oh ya, sebelum kita jalan lebih jauh, saya mau kasih apresiasi sebesar-besarnya karena semua materi dan bahan presentasi yang keren ini disusun khusus oleh tim penyusun materi studi tentang ilmu hukum ALS. Kredibilitas akademik mereka udah nggak perlu diraguin lagi ya. Dan tugas saya di sini adalah menerjemahkan ilmu tersebut jadi narasi yang asik dan gampang banget buat kalian pahami. Oke, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita punya 5 poin utama. Pertama, pengantar sumber hukum formil. Terus kita masuk ke jurisprudensi, lanjut ke traktat, terus kita bahas doktrin, dan ditutup dengan daftar pustaka, serta satu pertanyaan pemantik buat kalian. Kita langsung masuk ke bagian pertama ya, pengantar sumber hukum formil. Kalau kita merujuk ke pakar hukum seperti Utrecht, sumber hukum formil itu ibarat kausa efisien dari hukum. Maksudnya gimana tuh? Gampangnya gini, ini tuh bukan tentang apa isi hukumnya, tapi tentang dari mana sih sebuah aturan itu dapat kekuatan supernya supaya bisa mengikat. Gimana bentuknya supaya masyarakat dan penegak hukum itu wajib banget buat patuh. Jadi ini tuh murni soal proses pembentukan dan dasar kekuatan mengikatnya sebuah peraturan. Lanjut ke bagian kedua, jurisprudensi atau hukum ciptaan hakim. Coba bayangin situasi ini. Ada seorang hakim lagi pegang satu kasus, tapi ternyata undang-undangnya belum ada. Atau mungkin ada, tapi pasalnya kabur banget. Terus boleh nggak hakimnya bilang, wah aturannya nggak ada nih, saya nolak deh kasusnya? Jawabannya jelas nggak boleh. Berdasarkan hukum di negara kita, hakim wajib banget buat menggali hukum atau melakukan rechtsfinding. Nah, keputusan yang diambil hakim di situasi mentok inilah yang nantinya jadi cikal bakal jurisprudensi. Keren kan? Tapi yang bikin tambah seru, penerapan jurisprudensi ini beda-beda loh di dunia. Di sistem common law kayak di Amerika atau Inggris, mereka pakai asas stare decisis atau preseden yang sifatnya mengikat mutlak. Artinya, hakim wajib banget ngikutin putusan hakim terdahulu untuk kasus yang mirip. Nah, beda cerita kalau di negara civil law kayak kita di Indonesia. Kita pakainya asas bebas. Hakim nggak terikat secara mutlak, tapi putusan terdahulu itu punya kekuatan persuasif yang kuat banget buat jadi panduan, biar tetap ada kepastian hukum. Tapi ingat, nggak semua putusan hakim itu otomatis jadi hukum yang sakti. Secara akademis, kita bagi dua. Ada yang namanya jurisprudensi tetap atau standar Ereston. Ini tuh kalau ada serangkaian putusan mirip yang terus-terusan diikutin sama hakim lain secara konsisten sampai jadi patokan baku. Yang kedua, jurisprudensi tidak tetap, yaitu putusan sesekali yang belum jadi standar permanen. Dua-duanya penting, tapi jelas jurisprudensi tetap punya bobot yang jauh lebih masif di sistem peradilan kita. Oke, kita masuk ke pilar ketiga kita, traktat atau perjanjian antar negara. Traktat ini pada dasarnya adalah kesepakatan internasional antar negara. Tapi kalian mungkin mikir kenapa dokumen diplomasi kayak gini bisa dibilang sebagai hukum yang ngikat warga negaranya? Jawabannya ada di satu prinsip fundamental hukum internasional, yaitu Pacta sunt servanda. Artinya sesederhana, janji itu ya harus ditepati. Setiap perjanjian yang udah disepakati secara sah, otomatis berlaku layaknya undang-undang buat pihak yang bikin. Gara-gara prinsip mutlak inilah, traktat sah menjadi sumber hukum formil. Tapi prosesnya nggak instan ya. Perjanjian nggak langsung berlaku di dalam negeri pas baru aja jabat tangan dan ditandatangani. Ada mekanisme konstitusional yang panjang. Kalau kita lihat tata aturan kita, buat traktat yang sangat penting, presiden tuh nggak bisa jalan sendiri, butuh persetujuan dari DPR. Setelah disetujui wakil rakyat, baru deh diratifikasi sama presiden, dan barulah perjanjian itu bertransformasi jadi sumber hukum formil yang mengikat secara nasional. Benar-benar contoh manis dari harmonisasi politik dan hukum. Sekarang kita geser ke bagian keempat, doktrin alias pendapat para ahli. Doktrin ini intinya adalah pendapat atau teori dari para sarjana hukum kelas berat. Tapi seperti yang dibilang sama ahli hukum L.J. van Apeldoorn, awalnya doktrin itu cuma murni opini ilmiah doang. Supaya dia punya taring atau kekuatan mengikat secara hukum, teori ini harus dipindahin dulu ke dalam norma yang langsung. Misalnya diserap dan dikutip ke dalam putusan hakim pengadilan. Jadi, proses transformasinya itu benar-benar krusial. Doktrin tuh kayak bahan mentah.
Pakar nulis teori di buku tebal, itu belum jadi hukum formil. Tapi pas ada hakim baca, terus ngerasa, wah teori ini pas dan adil banget buat mecahin kasus ini, lalu dia pakai sebagai pijakan vonisnya, nah di titik itulah doktrin berubah wujud jadi jurisprudensi. Seru banget kan melihat simbiosis antara pemikir akademik dan praktisi pengadilan? Oh ya, sebagai catatan tambahan, khusus di ranah hukum internasional, doktrin sarjana terkemuka justru diakui langsung sebagai salah satu sumber hukum formil loh. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima, daftar pustaka dan penutup. Kajian akademis pastinya butuh fondasi literatur yang kokoh. Materi explainer kita hari ini disusun berdasarkan rujukan komprehensif, termasuk tulisan-tulisan monumental dari tokoh raksasa, seperti Prof. Peter Mahmud Marzuki, C.S.T. Kansil, R. Soroso, dan pakar-pakar lainnya. Merekalah pilar yang menopang logika berpikir keilmuan kita hari ini. Sebelum kita berpisah, saya mau negesin lagi nih, bahwa media presentasi dan explainer visual ini memang dirancang khusus sebagai bahan pengajaran yang bisa kalian tonton dan akses secara online kapan aja. Ini adalah referensi yang bisa kalian andalkan selama menjadi mahasiswa dan pembelajar hukum sejati. Dan untuk menutup sesi kita, saya mau ninggalin satu pertanyaan filosofis yang cukup tajam buat kalian renungin. Tadi kita bahas kalau doktrin baru punya kekuatan mengikat setelah diadopsi sama hakim kan? Nah, kalau gitu, apakah ini berarti interpretasi dan kekuasaan hakim itu secara inheren jauh lebih superior daripada teori akademis para sarjana? Ataukah sebenarnya, sang hakim itu cuma sekadar wadah untuk mengeksekusi kebijaksanaan mulengi dari para akademisi hukum? Coba dipikirin baik-baik, diskusikan sama teman kampus kalian, bedah di kolom komentar, dan jadikan ini bahan perdebatan yang konstruktif. Teruslah menggali hukum, dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita selanjutnya.